Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Putri Rahmadani dan teman saya Putri Ramonadia akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS keamanan data dengan judul Media Pembelajaran Kriptografi Klasik berbasis website. Yang pertama itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan metodologi penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini, keamanan bertransaksi informasi sangatlah dibutuhkan. Peran kriptografi sangat penting bagi keamanan sebuah informasi karena dapat menyembunyikan atau menyamarkan sebuah pesan agar informasi tersebut tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki hak untuk membaca. Karena kriptografi memiliki metode atau algoritma atau chipper yang sangat beragam yang dapat menjamin sebuah keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan studi literatur, perancangan, implementasi algoritma, dan pembangunan web edukasi ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya sebuah web edukasi yang dapat memberikan informasi tentang kriptografi dan metode-metodenya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana membuat suatu aplikasi web mengenai media pembelajaran kriptografi yang di dalamnya terdiri dari sejarah, definisi, jenis-jenis, dan algoritma dari kriptografi klasik tersebut. Yang ketiga itu ada batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam pembuatan proyek ini adalah sistem menggunakan bahasa pemrograman HTML. Aplikasi web media pembelajaran ini membahas tentang kriptografi klasik. Hanya dapat diakses saat terhubung ke jaringan internet. Hanya terdiri dari sejarah, definisi, jenis-jenis, dan algoritma dari kriptografi klasik tersebut. Yang keempat ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama itu ada tujuan. Tujuan aplikasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi media pembelajaran kriptografi berbasis website dan berupaya memberikan kemudahan bagi pengguna untuk dapat mempelajari kriptografi dengan metode yang akan diterapkan. Yang kedua ada manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah peneliti dapat menghasilkan sebuah aplikasi pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa dalam mencari materi pembelajaran mengenai kriptografi klasik. Yang kedua, membantu pengajar dalam memberikan materi mengenai kriptografi klasik. Selanjutnya yang kelima yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek UTS ini adalah yang pertama studi pendahuluan. Studi pendahuluan digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam pengerjaan proyek. Yang kedua ada studi literatur dilakukan dalam pencarian informasi dan melengkapi bahan dari sistem yang akan dibuat. Di antaranya dengan membaca sumber pustaka untuk mendalami atau memahami konsep-konsep yang mendukung pembangunan web edukasi ini dan mengumpulkan data-data dari internet. Yang ketiga ada perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan sesuai dengan tujuan dan manfaat dari aplikasi pembelajaran kriptografi klasik berbasis website. Yang keempat, implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil perancangan sistem. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk website. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Membuat kesimpulan dari seluruh tahapan yang telah dilalui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat dua penelitian terdahulu. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Kurniawan pada tahun 2012 dengan judul Pembelajaran Interaktif dengan menggunakan website. Kontennya berisi tentang teks dan gambar. Perangkat lunak yang digunakan yaitu PHP dan MySQL. Platform, website, hasil akhir yaitu pembelajaran modifikasi metode kriptografi klasik dengan menggunakan media internet dapat membantu proses pembelajaran dari segi waktu di mana kita dapat mengakses materi kapan saja. Berikutnya, penelitian kedua
yaitu dilakukan oleh Gusri Hermawan pada tahun 2016 dengan judul Web Edukasi Kriptografi Klasik. Kontennya yaitu berisi teks, grafik, dan gambar. Perangkat lunak yang digunakan yaitu PHP, HTML, CSS, Sublime Text, dan SAM. Platform, website, hasil akhir terbentuknya web edukasi kriptografi klasik yang dapat memberikan informasi untuk memahami kriptografi klasik serta memberikan alur atau proses perubahan dari plain text ke ciphertext maupun sebaliknya. Untuk kedua, yaitu terdapat landasan teori. Pertama, media pembelajaran. Media salah satu alat komunikasi dalam penyampaian pesan. Tentunya sangat bermanfaat jika diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut disebut sebagai media pembelajaran. Jadi, televisi, film, foto, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran, maka media itu disebut media pembelajaran. Media pembelajaran ini salah satu komponen proses belajar mengajar yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses. Penggunaan media pembelajaran juga dapat memberikan rangsangan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar. Berikutnya, terdapat web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Web server adalah software yang memberikan layanan daya yang mempunyai fungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS yang dikirim oleh klien melalui web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Web server berguna sebagai tempat aplikasi web dan sebagai penerima request dari klien. Berikutnya, terdapat kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain. 2. Data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang digunakan untuk mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi data yang tidak sah. 3. Authentication atau keaslian, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. 4. Non-repudiation atau anti-penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Berikutnya, terdapat kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi yang sudah digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer ditemukan atau sudah ditemukan, namun belum secanggih sekarang. Kriptografi klasik ini melakukan pengacakan huruf. Kriptografi ini hanya melakukan pengacakan pada huruf A sampai Z. Kriptografi semacam ini sangatlah tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Pada dasarnya, algoritma kriptografi klasik dapat dikelompokkan ke dalam dua macam cipher, yaitu pertama, cipher substitusi. Di dalam cipher substitusi, setiap
unit plain text diganti dengan 1 unit hypertext. Kedua, hypertransposisi. Pada hypertransposisi, huruf-huruf di dalam plain text tetap saja, hanya saja urutannya diubah. Berikutnya, terdapat HTML. HTML adalah bahasa markup yang umum digunakan untuk membuat halaman web. Sebenarnya HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Apabila ditinjau dari namanya, HTML merupakan bahasa markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Berikutnya, terdapat Firebase. Firebase adalah salah satu layanan yang dikenal bagian dari perusahaan Google untuk memudahkan para pengembang perangkat lunak dalam mengembangkan aplikasi mereka. Pengembangan aplikasi khususnya untuk aplikasi mobile. Firebase didirikan oleh Andre Lee dan James Tamplin dengan nama perusahaan Envolve pada tahun 2011. Firebase Real-Time Database adalah salah satu produk yang pertama kali mereka kembangkan. Firebase adalah penyedia layanan cloud dengan back-end sebagai servis yang berbasis di San Francisco, California. Selanjutnya, untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, untuk bab 3 terdiri dari perancangan. Yang pertama itu ada flowchart system, yang kedua ada use case diagram, yang ketiga ada skenario use case, dan yang keempat ada perancangan website. Yang pertama itu ada flowchart system. Di sini pada website ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama itu ada halaman home, halaman sejarah, halaman definisi, halaman jenis, halaman algoritma, dan halaman tim. Pada halaman sejarah, jika kita mengklik halaman sejarah, maka dia akan mengarahkan pada halaman sejarah tersebut. Jika kita mengklik pada halaman definisi, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman definisi. Pada halaman jenis, jika kita mengklik halaman jenis, dia akan memberikan 3 pilihan. 3 pilihan jenis dari kriptografi klasik tersebut. Jika kita mengklik jenis yang pertama, maka dia akan menampilkan definisi dari jenis yang kita klik tadi. Begitu juga dengan jenis yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya, halaman algoritma. Jika kita mengklik halaman algoritma, terdapat 6 algoritma yang akan ditampilkan. Yang pertama, jika kita mengklik halaman Vigenère, maka dia akan memberikan informasi tentang algoritma Vigenère tersebut. Begitu juga dengan algoritma Caesar, Playfair, Enigma, Hill, dan Affine. Kemudian ada halaman tim. Jika kita mengklik halaman tim, maka dia akan mengarahkan langsung ke halaman tim. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini terdiri dari 2, yaitu identifikasi aktor atau user. Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan sistem dari sisi aktor untuk tujuan spesifik. Dari proses bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa website edukasi kriptografi klasik ini memiliki satu aktor atau user, yaitu pengunjung. Pengunjung mempunyai wewenang untuk melihat informasi yang ada pada website kriptografi klasik. Yang kedua ada perancangan use case diagram, di mana pengunjung dapat melihat halaman home, melihat halaman sejarah, melihat halaman definisi, melihat halaman jenis, melihat halaman algoritma, dan melihat halaman tim. Yang ketiga ada skenario use case. Skenario use case melihat halaman home. Di sini aktornya pengunjung, preconditionnya pengunjung ingin melihat halaman home, postconditionnya pengunjung telah melihat halaman home. Aksi dari aktornya, aktor membuka website dengan mengakses link website. Yang kedua, lalu aktor mengklik menu home. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman home. Yang kedua ada skenario use case melihat halaman sejarah. Aktornya tuh pengunjung, preconditionnya pengunjung ingin melihat halaman sejarah, postconditionnya pengunjung telah melihat halaman sejarah. Di sini aktor mengklik menu sejarah, kemudian reaksi dari sistemnya menampilkan halaman sejarah. Yang ketiga ada skenario use case melihat halaman definisi, di mana aktornya pengunjung, preconditionnya pengunjung ingin melihat halaman definisi, postconditionnya pengunjung telah melihat halaman definisi. Aksi dari aktornya, pengunjung mengklik menu definisi, lalu
reaksi sistemnya menampilkan halaman definisi. Yang keempat ada skenario use case melihat halaman jenis. Aktornya pengunjung, preconditionnya pengunjung ingin melihat halaman jenis. Postconditionnya pengunjung telah melihat halaman jenis. Aksi dari aktornya, aktor mengklik menu jenis, lalu sistem menampilkan beberapa jenis dari kriptografi klasik. Kemudian aktor memilih jenis kriptografi klasik yang ingin dilihatnya. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman jenis kriptografi klasik yang dipilih oleh aktor tadi. Yang kelima ada skenario use case melihat halaman algoritma. Aktornya pengunjung, preconditionnya pengunjung ingin melihat halaman algoritma, postconditionnya pengunjung telah melihat halaman algoritma. Di sini aksi dari aktornya, aktor melihat menu algoritma, kemudian sistem menampilkan beberapa algoritma dari kriptografi klasik, lalu aktor memilih algoritma kriptografi klasik yang ingin dilihat. Kemudian sistem menampilkan halaman algoritma kriptografi klasik yang dipilih. Yang keenam ada skenario use case melihat halaman tim. Aktornya pengunjung, preconditionnya pengunjung ingin melihat halaman tim. Postconditionnya pengunjung telah melihat halaman tim. Di sini aktor mengklik menu tim, lalu reaksi sistemnya menampilkan halaman tim. Yang keempat ada perancangan website. Perancangan halaman home. Di sini terdiri dari beberapa menu, lalu ada logonya kriptografi klasik yang dilengkapi dengan penjelasan tentang kriptografi klasik dan juga video-video yang berkaitan dengan kriptografi klasik. Perancangan halaman sejarah terdiri dari sejarah kriptografi klasik. Selanjutnya perancangan halaman definisi. Di sini terdiri dari menjelaskan tentang definisi dari kriptografi klasik tersebut. Selanjutnya halaman jenis. Di sini terdapat 3 jenis kriptografi berdasarkan penggunaannya. 3 jenis tersebut yaitu hash function, public key kriptografi, dan symmetric key kriptografi. Jika kita mengklik pelajari pada hash function, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman hash function yang berisi tentang penjelasan hash function tersebut. Jika kita mengklik pelajari pada public key kriptografi, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman public key kriptografi yang menjelaskan tentang public key kriptografi tersebut. Jika kita mengklik pelajari pada symmetric key kriptografi, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman symmetric key kriptografi. Selanjutnya, perancangan halaman algoritma. Di sini algoritma kriptografi klasiknya ada 6 buah. Yang pertama ada Vigenère, yang kedua ada Caesar, yang ketiga Préfire, yang keempat Enigma, yang kelima Hill-Cipher, yang keenam ada Affine-Cipher. Jika kita mengklik pelajari pada Vigenère-Cipher, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman Vigenère-Cipher. Jika kita mengklik pada Caesar-Cipher, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman Caesar-Cipher. Kemudian kalau kita mengklik pada halaman Préfire, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman Préfire-Cipher. Jika kita mengklik pada halaman Enigma-Cipher, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman Enigma-Cipher. Jika kita mengklik pada halaman Hill-Cipher, maka dia akan langsung mengalihkan ke halaman Hill-Cipher. Dan yang terakhir, jika kita mengklik Affine-Cipher, maka dia akan langsung mengarahkan pada halaman Affine-Cipher. Selanjutnya ada perancangan halaman tim. Di sini terdiri dari tim yang membuat website ini. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang pengujian dan analisis. Hasil perancangan terdiri dari halaman home. Halaman home merupakan tampilan utama saat pengunjung membuka website, di mana di halaman home ini juga terdapat beberapa video mengenai pembelajaran kriptografi klasik. Kedua, yaitu halaman sejarah, yang mana halaman sejarah berisi tentang sejarah kriptografi klasik. Ketiga, halaman definisi, yang mana halaman definisi berisi tentang pengertian dari kriptografi klasik.
Keempat, ada halaman jenis, yang mana halaman jenis berisi tentang jenis-jenis kriptografi klasik berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, halaman jenis terdapat hash function. Pada halaman hash function berisi tentang pengertian, fungsi, kelebihan, kelemahan, serta macam-macam dari hash function pada kriptografi klasik. Berikutnya, jenis public key kriptografi. Pada halaman public key kriptografi berisi tentang pengertian, contoh, kelebihan, serta kekurangan dari public key kriptografi pada kriptografi klasik. Berikutnya terdapat jenis symmetric key kriptografi. Halaman symmetric key kriptografi berisi tentang pengertian serta contoh dari symmetric key kriptografi pada kriptografi klasik. Berikutnya pada halaman algoritma. Halaman algoritma berisi tentang algoritma pada kriptografi klasik, di mana di sini terdapat 6 algoritma yaitu Wegener Chipper, Caesar Chipper, Playfair Chipper, Enigma Chipper, Hill Chipper, dan Affine Chipper. Pertama, untuk Wegener Chipper, halaman Wegener Chipper berisi tentang pengertian, sejarah, rumus, serta contoh dari Wegener Chipper pada kriptografi klasik. Kedua, Caesar Chipper. Pada halaman Caesar Chipper berisi tentang pengertian, contoh, serta sejarah dari Caesar Chipper pada kriptografi klasik. Berikutnya, Playfair Chipper. Halaman Playfair Chipper berisi tentang pengertian, contoh, serta sejarah dari Playfair Chipper pada kriptografi klasik. Berikutnya terdapat Enigma Chipper. Pada halaman Enigma Chipper berisi tentang pengertian serta sejarah dari Enigma Chipper pada kriptografi klasik. Berikutnya terdapat Hill Chipper. Halaman Hill Chipper berisi tentang pengertian serta contoh dari Hill Chipper pada kriptografi klasik. Terakhir terdapat Affine Chipper. Halaman Affine Chipper berisi tentang pengertian serta contoh dari Affine Chipper pada kriptografi klasik. Berikutnya halaman tim. Halaman tim berisi tentang profil penulis website. Selanjutnya bab 5. Bab 5 akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, terciptanya sebuah aplikasi pembelajaran kriptografi klasik berbasis web yang dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari media pembelajaran mengenai materi kriptografi klasik. Yang kedua, media pembelajaran kriptografi yang dibuat di dalamnya terdiri dari sejarah, definisi, jenis-jenis, dan algoritma dari kriptografi klasik tersebut. Adapun saran dari pembuatan proyek ini, yang pertama yaitu materi yang dimasukkan sebaiknya lebih lengkap lagi. Yang kedua, sebaiknya dalam media pembelajaran ini bisa menambahkan fitur mengerjakan soal untuk evaluasi. Yang ketiga, diharapkan bagi developer agar aplikasi yang dirancang dapat dijalankan pada platform lainnya dalam bentuk variasi baru, tidak hanya di web browser tapi bisa dijalankan di Android dan jenis platform lainnya. Selanjutnya, demo aplikasinya akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, berikut merupakan demo dari proyek yang telah kami buat. Pertama, ini merupakan tampilan dari home website kriptografi klasik, di mana di sini terdapat juga video yang berisi tentang pelajaran mengenai kriptografi klasik. Bisa kita klik dan kita lihat. Berikutnya terdapat halaman sejarah, di mana di halaman ini dijelaskan tentang sejarah kriptografi klasik. Berikutnya, di halaman definisi terdapat pengertian atau definisi dari kriptografi klasik.
Selanjutnya di halaman jenis, itu terdapat jenis-jenis kriptografi berdasarkan penggunaannya. Terdapat hash function, public key kriptografi, serta simetri key kriptografi. Pertama, kita klik hash function, pelajari. Akan mengarahkan ke halaman hash function, yang mana di sini terdapat penjelasan dari hash function, persamaan hash function, rumus dari hash function, fungsi hash function, layanan yang diberikan oleh hash function, macam-macam algoritma hash function, spesifikasi beberapa fungsi hash function, kelebihan serta kekurangan dari hash function. Berikutnya, untuk jenis public key kriptografi kita pelajari akan mengarahkan ke halaman public key kriptografi, di mana di halaman ini akan dijelaskan pengertian dari public key kriptografi, contoh pemakaian public key kriptografi, kelebihan serta kekurangan dari public key kriptografi. Berikutnya untuk jenis simetri key kriptografi akan diarahkan ke halaman simetri key kriptografi, yang mana di sini dijelaskan tentang penjelasan simetri key kriptografi serta contoh dari simetri key kriptografi. Berikutnya untuk algoritma. Algoritma dari kriptografi klasik terdapat 6 metode algoritma. Pertama, Wegener-Cipher, kedua, Caesar-Cipher, ketiga, Pfeiffer-Cipher, keempat, Enigma-Cipher, kelima, Hill-Cipher, serta terakhir, Affine-Cipher. Pertama, kita pelajari Wegener-Cipher, akan mengarahkan ke halaman Wegener-Cipher, yang mana di sini terdapat sejarah dari Wegener-Cipher, rumus Wegener-Cipher, contoh dari Wegener-Cipher, serta variasi dari Wegener-Cipher. Berikutnya, Caesar-Cipher kita pelajari akan mengarahkan ke halaman Caesar-Cipher, di mana halaman ini akan menjelaskan tentang sejarah dari Caesar-Cipher, proses enkripsi, serta proses deskripsi dari Caesar-Cipher. Berikutnya untuk Pfeiffer-Cipher akan diarahkan ke halaman Pfeiffer-Cipher yang menjelaskan tentang sejarah dari Pfeiffer-Cipher serta contoh dari Pfeiffer-Cipher tersebut. Berikutnya, untuk Enigma-Cipher kita pelajari akan mengarahkan ke halaman Enigma-Cipher, yang mana di sini berisi tentang sejarah dari Enigma-Cipher serta contoh dari Enigma-Cipher. Berikutnya, untuk Hill-Cipher kita pelajari akan mengarahkan ke halaman Hill-Cipher yang berisi tentang pengertian dari Hill-Cipher, dasar teknik Hill-Cipher, algoritma enkripsi Hill-Cipher, serta contoh dari Hill-Cipher. Berikutnya, yang terakhir Affine-Cipher kita pelajari akan mengarahkan ke halaman Affine-Cipher, yang mana di halaman ini dijelaskan tentang sejarah dari Affine-Cipher serta rumus dari Affine-Cipher tersebut. Terakhir, halaman tim. Halaman ini berisi tentang profil dari penulis website tersebut. Sekian presentasi proyek kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.